بركة وفقد موجع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Lampung Selatan beserta jajaran Satpol Banser Lampung Selatan dengan ini menolak keras kehadiran Habib Bahar bin Smith di Lampung Selatan, khususnya di Kecamatan Merbau Mataram. Lampung Selatan hari ini sudah aman, sudah kondusif. Oleh karena itu, kami seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama, wabil khusus Ansor dan Banser menolak keras kehadiran beliau. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Nusantara, Aswaja, Ansor, Banser. Ini adalah bentuk penolakan Ansor dan Banser Lampung Selatan terhadap kehadiran Bahar bin Smith yang dijadwalkan akan berceramah di kawasan Tanjung Rame, Merbau Mataram, yakni tepatnya di Jalan Raya Suban, Tanjung Rame, Kelurahan Tanjung Baru, Kecamatan Merbau Mataram, Lampung Selatan. Keluarga besar Nahdlatul Ulama Lampung Selatan, khususnya Banser dan Ansor, dengan tegas menyatakan penolakan terhadap kehadiran Bahar bin Smith. Karena selama ini Lampung dalam kondisi aman, damai, dan kondusif. Penolakan ini dapat dipahami dikarenakan selama ini Bahar bin Smith ceramahnya tidak ada ilmunya. Wong baca kitab aja dari kiri ke kanan, dan juga ceramahnya cuman mencaci maki, memprovokasi. Cobalah lihat ketika dia di panggung ceramah, orang-orang alim jadi tampak bodoh semua. Para kiai-kiai yang berilmu, ahli baca kitab kuning, jadi tampak bodoh semua. Akademisi, profesor tampak tak berilmu semua. Seakan-akan yang berilmu Bahar sendiri. Isi ceramahnya tidak jauh dari mencaci pemerintah, menghina negara, mencaci aparat negara, menghina ulama-ulama pribumi, menghina bangsa Indonesia. Maka dengan ini kami mengapresiasi sikap Ansor dan Banser Lampung Selatan yang menolak kehadiran Bahar bin Smith. Bahkan kita segenap bangsa Indonesia mulai hari ini menolak adanya pengakuan Bani Ba'alwi yang telah mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Padahal mereka sama sekali bukan cucu atau bukan zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari mulai saat ini kita galang dukungan untuk mencerdaskan masyarakat, menegaskan Bani Ba'alwi bukan cucu Nabi, dan kita proses pemidanaan mereka yang mengaku-ngaku sebagai cucu Rasulullah tersebut dipidanakan dengan pasal penodaan agama. Akan pesan Nabi. Nabi itu dari tahun kelahirannya. Sekarang tahun berapa, Bu? 1446 Hijriah. Sekarang ya. Itu dihitung dari hijrah Nabi. Nabi hijrah itu usia 53. Berarti 53 tambah 1446 berarti jumlahnya 1499 tahun lamanya. Tahun depan pas 1500 tahun. Nah, Nabi mensinyalir, halo, disimak jangan sampai ada kata yang terlewat. Nabi mensinyalir, Dzakar Nabi sallallahu alaihi wasallam fitnatal ahlas wa fitnatas sarra. Nabi mengingatkan tentang fitnah ahlas dan fitnah sarra. Wa ma fitnatul ahlas ya Rasulullah? Apa itu fitnah ahlas ya Rasul? Nabi menjawab,
hiya fitnatu harabin wa harab. Fitnah akhlas adalah fitnah peperangan dan pelarian, di mana umatku ini akan dijajah bangsa asing, diperangi bangsa asing. Mereka akan dijajah, dianiaya, disiksa. Yang perempuan dijadikan budak, yang laki-laki dijadikan buruh, yang berhasil lari akan jadi buronan selamanya. Dan zaman itu sudah kita jumpai. Kapan? Tahun 1595 Masehi. 1595 Masehi datang Belanda ke Indonesia. Pertama kali datang ke Laut Banten, menandai penjajahan pertama Belanda terhadap Indonesia. Kita baru merdeka tahun 1945, berarti 345 tahun kita dijajah oleh Belanda, 3 abad setengah lebih. Mengapa terlalu lama kita dijajah Belanda? Pengen tahu jawabannya? Pengen tahu aja, Pak, tahu banget. Kita terlalu lama dijajah oleh Belanda gara-gara kita dikhianati oleh saudara-saudara kita sendiri. Kita nyebutnya londo ireng, bangsa pribumi yang jadi company. Itulah yang menyebabkan kita terlalu lama dijajah. Makanya jas merah, jangan sekali-kali kita melupakan sejarah. Ingat sejarah, kita terjajah terlalu lama. Saya ingin flashback sedikit ini. Tahu Pangeran Diponegoro? Perang Diponegoro itu tahun 1825 Masehi sampai tahun 1830 Masehi. Bu? Halo? Ini ngajinya agak serius dikit, gak apa-apa ya? Ya biar ada yang dibawa pulang. Nanti bapak-bapak nanya, Bu, ngaji apa tadi? Apa ya itu? Jadi jangan sampai yang diingat lucunya aja ya, tapi diingat isinya juga. Perang Diponegoro itu 1825 sampai 1830 Masehi. Mengapa Pangeran Diponegoro ditangkap? Padahal Belanda paling sulit mengalahkan Pangeran Diponegoro. Perang yang paling banyak merugikan Belanda, perang Diponegoro. Penyebabnya apa? Penyebabnya ada seseorang yang bernama Pekih Ibrahim. Saudara kita dewe, kanci kita, Bu, dulur dewe. Pekih Ibrahim yang membujuk Pangeran Diponegoro. Bulan Ramadan dia ngomong, nanti Pangeran, kita turun gunung pas Idul Fitri, kita akan beridul fitri bersama di rumah Gubernur Jenderal Belanda Van de Kok. Namanya jelek banget, Van de Kok, di Magelang. Pangeran Diponegoro nggak mau. Kata Pekih Ibrahim, biar saya yang menjamin, pokoknya tidak akan terjadi penangkapan. Ini murni silaturahim. 3 kali ngomong, Pangeran Diponegoro percaya. Mengapa percaya? Orang ini Habib Ibrahim Ba'abdu, gelarnya Pekih Ibrahim. Mengapa sejarah nyebut Pekih Ibrahim, Pak? Habibnya ditutup. Mengapa Pangeran Diponegoro percaya? Karena dia ngaku Habib, keturunan Nabi. Karena dia orang Islam, karena dia ulama. Begitu diturutin Bapak Ibu habis lebaran, sampai di kantor Van de Kok, langsung dikepung. Pangeran Diponegoro ditangkap. Siapa pengkhianatnya? Habib Ibrahim Ba'abdu, Pekih Ibrahim. Jangan pernah lupakan sejarah. Kesultanan Banten, Banten sebelah sono ya. Kesultanan Banten yang ngancurin siapa, Pak? Baca sejarah. Syarifah, Ratu Syarifah Fatimah, ngaku keturunan Nabi, nipu suaminya Sultan Zainul Arifin. Sultan Zainul Arifin kemudian ditangkap, dibuang ke Sulawesi. Syarifah Fatimah selingkuh dengan Gubernur Jenderal Belanda, Gubernur Jenderal Baron Van Imhoff. Paling kalau pengkhianat kayak gini nih.
biar saya nggak tertipu. Akhirnya apa? Hancur berangsur-angsur Kesultanan Banten. Ini orang Syarifah Fatimah, Habibah Fatimah, selingkuh Bapak Ibu. Surat-surat cintanya masih disimpan di Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Akhirnya diasingkan di Kepulauan Seribu Jakarta, lalu mati minum racun. Kalau dia anak cucu Nabi, nggak mungkin dia mengkhianati umat Kanjeng Nabi. Ya, ya. Kalau dia anak cucu Nabi, nggak mungkin dia selingkuh berzina dengan Belanda. Kalau dia anak cucu Nabi, nggak mungkin dia mati minum racun. Ayo melek bangsa Indonesia ini. Jangan mau kita dimanipulasi orang-orang yang mengaku anak cucu Nabi. Saya agak galak ceramahnya ya. Ya nggak apa-apa lah sekali. Namanya jemugan, Bu. Jemugan itu kan itu. Jadi saya lanjutkan Bapak Ibu. Tahun 1830 Raden Imba Kesumaratu. Tahu nggak? Masa orang Lampung nggak tahu Raden Imba Kesumaratu? Raden Imba Kesumaratu memimpin pasukan dari Keratuan Darah Putih. Uripan kalian dah. Perang melawan VOC Belanda. Itu Raden Imba Kesumaratu. Bersama mertuanya dari Banten Bapak Ibu. Makanya Pak sudah sejak dulu orang Lampung sama orang Banten itu pasti tolong menolong. Pasti itu Bapak Ibu. Sudah dari dulu. Ya karena Raden Imba Kesumaratu ini kan keturunan Ratu Darah Putih. Raden Muhammad Aji Saka, adiknya Maulana Hasanuddin Banten, keturunan Sunan Gunung Jati. Akhirnya ditangkap oleh VOC, dipenjarakan di Batavia, Jakarta, dibuang ke Timodau, meninggal dunia. Yang selamat cuman istri Raden Imba. Mengapa istri Raden Imba tidak dibunuh Belanda? Karena sedang hamil. Siapa yang dikandung Raden Imba? Raden Intan Kesumaratu II. Karena Raden Intan satunya itu kakeknya. Jadi kalau Raden Intan satu kakeknya, bapaknya Raden Imba, anaknya lagi namanya Raden Intan Kesumaratu II atau Raden Intan II, pahlawan nasional Indonesia yang gugur pada tanggal 5 Oktober tahun 1856. Kemarin tanggal berapa kemarin? 5 Oktober. Hari ini tanggal 6 Oktober. Kemarin adalah haul ke-168 Raden Intan Kesumaratu II. Makanya saya menghimbau kepada masyarakat Lampung Selatan, ingat mulai dari tahun ini sampai tahun yang akan datang, tiap tanggal 5 Oktober kita selain hari ABRI, selain hari TNI, kita akan memperingati tanggal 5 Oktober haul Raden Intan. Setuju atau setuju? Setuju atau setuju? Setuju atau setuju? Ini dengar, kita akan teruskan ini. Raden Intan itu perang melawan Belanda. Ketika dia lahir gak lagi lihat bapaknya, karena bapaknya sudah gugur duluan. Setelah dia bujang kecil nanya sama ibunya, Bu, apa obatnya malu? Kata ibunya, obatnya malu itu nak mati. Apa maksudnya? Lebih baik kamu mati nak daripada kamu berkhianat dengan bangsamu sendiri. Lebih baik kamu mati daripada kamu jadi antek Belanda. Maka Raden Intan II memimpin perang gerilya, gugur tahun 1856. Betapa menyakitkannya, Bu. Perjuangan rakyat pribumi ini siapa yang mengkhianatinya? Habib Usman bin Yahya. Kalau pengkhianat harus disebut, tidak boleh enggak. Habib Usman bin Yahya yang digelar orang mufti Jakarta, bekerja sama dengan Senok Horgronya. Kalau bapak-bapak pengen tahu, klik di Google aja. Siapa Habib Usman bin Yahya? Berteman dengan Senok Horgronya, membangun fatwa perlawanan rakyat pribumi ini adalah pemberontakan, halal darahnya. Kitabnya ada, kitab karyanya Habib Usman bin Yahya. Maka puncaknya tahun 1888 muncullah peristiwa Geger Cilegon. Apa itu Geger Cilegon? Kiai Wasid, muridnya Kiai Abdul Karim Tanara, Banten, memimpin pasukan gerilya perang melawan VOC, tapi sayang dipatwakan halal darahnya oleh Habib Usman bin Yahya. Bisa dibuka dengan kitab karangan Habib Usman sendiri, Pak, sampai sedemikian rupa. Oh, ternyata Bapak Ibu, yang mengkhianati kita ini kadang-kadang saudara sesama muslim sendiri.
Mengapa kita percaya? Karena mereka ngaku anak cucu Nabi. Coba sekarang muncul fenomena Bapak Ibu. Apa fenomena? Pangeran Diponegoro dihabibkan. Katanya pangeran Diponegoro itu namanya Habib Abu Bakar bin Yahya. Kemudian apalagi KRT Sumodiningrat, Habib Toha bin Yahya. Ada banyak makam palsu, 3.000 makam palsu. Makanya hati-hati. Halo, ini warga Nahdien kan suka ziarah kubur. Hati-hati ziarah kubur. Sudah ada 3.000 makam palsu di Indonesia, terbongkar di mana-mana. Apa tujuan orang bikin makam palsu? Lalu dikasih nama Habib ini, Habib itu, padahal nggak ada isinya, padahal palsu. Tujuan mereka bukan sekarang, Bu, nanti kelihatan. 100 tahun yang akan datang, mereka akan mengklaim Indonesia milik kami. Karena apa? Itu buktinya, kuburan-kuburan keramat itu Habib semua. Ini yang hendak dilakukan. Bendera merah putih mereka klaim, lagu kebangsaan mereka klaim, termasuk kerajaan-kerajaan Nusantara. Kata mereka, semua kesultanan Nusantara ini Ba'alwi semua. Nah, kita diaku begitu malah pepelongoan. Halo, kok kita malah pepelongoan? Saya jadi, ini lagi viral ini, Sultan Malaysia, Raja Malaysia, Sultan Ibrahim mengatakan begini, ketika ada Habib di Malaysia mengatakan semua kesultanan Malaysia itu adalah Ba'alwi semua, maka Raja Malaysia Sultan Ibrahim marah, tangkap yang ngomong kerajaan-kerajaan Malaysia itu keturunan Ba'alwi, tangkap. Apa kata dia? Ini bukan Indonesia, palak bapak kau, kata dia. Bu, ini bisa dilihat di YouTube. Sultan Ibrahim mengatakan ini Malaysia bukan Indonesia. Kau pacak saja ngaku-ngaku, tapi kalian mengaku kerajaan di Nusantara ini keturunan Ba'alwi, palak bapak kau. Jemugan pacak, palak bapak kau. Kalau orang Jawa apa sih, Bu? Kalau orang Jawa itu agak lembut, endasmu. Agak lembut, endasmu, cangkemmu. Agak lembut, tapi kalau jemugan, Bu, palak bapak kau. Sama, karena organ itu Sumatera sama dengan Melayu Malaysia. Nah, saya ingin tegaskan ini, Sultan Ibrahim sudah nyindir Indonesia. Apa kata Sultan Ibrahim? Malaysia bukan Indonesia. Di Indonesia kalian boleh ngaku-ngaku, di Indonesia kalian boleh mengklaim, tapi awas di Malaysia. Maka Sultan Ibrahim memerintahkan polisi di Raja Malaysia untuk menangkap orang yang sudah mengklaim sejarah kerajaan Malaysia tersebut. Tepuk tangan dulu. Biar pemerintah juga dengar, Pak. Jangan sampai ada orang main klaim begitu. Ada maksud ini, Bapak Ibu. Seakan-akan gak ada harganya lagi perjuangan rakyat pribumi ini. Lanjut dikit lagi ya. Fitnah yang kedua, tumma fitnatu sarra. Lalu muncul fitnah di zaman kemerdekaan. Zaman sekarang ini, dakhaluha, apa tandanya? Min tahti qodama rajulin min ahli baiti. Fitnah itu akan keluar dari bawah telapak kaki laki-laki yang ngaku-ngaku ahlul bait, ngaku-ngaku anak cucuku, yaz'umu annahu minni walaysa minni. Mereka ngaku-ngaku anak cucuku, kata Nabi, padahal dia bukan anak cucuku. Wa innama awliya'iyal muttaqun, karena sesungguhnya semata-mata anak cucuku hanyalah orang-orang yang bertakwa, wali-waliku hanyalah orang-orang yang bertakwa. Halo? Ma ini puji Nabi kele ada jemeng ngaku-ngaku jadi anak cucu Nabi, ngaku-ngaku anak putune Kanjeng Nabi. Maksudnya, Bu, kalau ada yang ngaku-ngaku dalam darah aneh mengalir darah Rasulullah, ngaku-ngaku anak cucu Nabi, jangan pernah percaya, kata Nabi. Ini dawuh Kanjeng Nabi loh. Ini kata Nabi, bukannya kataku. Yaz'umu annahu minni, mereka ngaku-ngaku anak cucuku, kata Nabi, walaysa minni, padahal mereka bukan anak cucu. Hati-hati Bapak Ibu, apalagi di Indonesia ini yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi itu tidak terbukti berdasarkan kitab nasab. Dan yang kedua, tes DNA-nya haplogrupnya G. G itu, Pak, jangan karena anak cucu Nabi, Pak, orang Arab aja bukan. Hati-hati Bapak Ibu, ciri akhir zaman, Imam Mahdi sudah akan muncul.
akan banyak yang ngaku-ngaku anak cucu Kanjeng Nabi. Dikit lagi. Terakhir usia 63 tahun Nabi kita wafat, meninggal dunia. Falamma jaa yaumul isnin min syahri rabi'il awal, tibalah hari Senin di bulan Rabiul Awal. Jadi Nabi itu lahir Senin, wafat Senin. Makanya weton orang Jawa penting. Orang Jawa kalau ngitung hari nikah itu penting, Bu. Weton itu penting. Karena ngapa? Kalau kita ikut nasib Nabi, Nabi itu wafat di hari kelahiran. Karena ibu-ibu ini umat Nabi, mungkin juga begitu. Ada ibu-ibu yang lahirnya hari Senin. Senin itu kapan? Besok ya? Ya kalau ada besok mati berarti. Waktunya mati maksud saya. Jadi Senin, singkat cerita, ditarik nyawa Nabi sampai di lutut, sampai di pinggang, pelan-pelan itu. Makanya kalau orang mati, telapak kakinya melengkung. Makanya kalau telapak kaki sudah melengkung, paling lama umurnya 3 hari. Periksa telapak kaki masing-masing. Jangan-jangan sudah melengkung. Tulang belakang lepek. Kalau tulang belakang sudah lepek, Bu, terlentang di lantai, rata dengan lantai. Duduk pun mesti cari senderan. Coba lihat yang nyender-nyender, ada nggak? Oh, nggak ada ya, alhamdulillah. Tarik nyawa Nabi sampai di dada. Nabi berwasiat, usikum bisolati wa ma malakat aimanukum. Aku wasiatkan kepada kalian semua, jaga sholat dan jaga budak sahaya dalam kuasa kalian atau amanah dalam genggaman kalian. Tarik lagi nyawa Nabi sampailah di kerongkongan. Nabi pesan buat ibu-ibu muslimat ini, ittaqun nisa, ittaqun nisa, ittaqun nisa. Hati-hati dengan wanita, jaga wanita, selamatkan kaum wanita. Karena kebanyakan perempuan masuk neraka. Apa sebab perempuan masuk neraka? Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Kalau dapat laki lagi gemuk, mau dipeluk-peluk. Tapi kalau dapat lakinya lagi nipis, laki megang aja bilangnya najis. Dijai-bajai najong tralala. Yang kedua, apa sebab wanita banyak masuk neraka? Karena perempuan melawan suami. Makanya Bu, ibu-ibu kalau pengen masuk surga, taat aja sama suami. Kalau pengen masuk neraka gampang, Bu, melawanlah sama suami. Suami lagi tidur, Bu, sepak palanya. Gratis masuk nerakanya. Tarik lagi nyawa Nabi sampailah di batas akhirnya. Nabi berucap as-sholat, 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 sholat, sholat dan sholat lagi. Ummati, 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 umatku, umatku.